Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana, NIM 11.119.062, kelas HSB. Baik, di sini saya akan menguraikan pemahaman saya terkait dengan IKOR, yang dimana penerapan teknologi informasi sejatinya adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, berbiaya ringan, sekaligus upaya mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi menuju peradilan modern. Hal ini merupakan lompatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung untuk mengatasi 3 hambatan yang sering dihadapi lembaga peradilan, yaitu penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi, pengadilan integritas aparatur peradilan terutama ke hakim, dan penerapan IKOR juga merupakan upaya mewujudkan pengadilan yang unggul dan transparan dalam proses maupun mekanisme peradilan. Penerapan IKOR secara langsung berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus mewujudkan transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, serta efisien. Modernisasi peradilan berdampak pada penyelesaian lambatnya penanganan perkara serta peningkatan integritas dan proses profesionalisme aparatur penegak hukum. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah yaitu melalui penerapan IKOR ini sendiri sejatinya membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara. IKOR ini juga adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online dan pembayaran secara online, yang dimana pemanggilan yang dilakukan pula dengan secara online atau elektronik dan persidangan yang dilakukan secara elektronik atau online, serta administrasi perkara secara elektronik. Aplikasi IKOR ini juga di dalamnya terdiri dari modul pendaftaran perkara secara elektronik, yaitu e-filing, atau modul pembayaran perkara secara elektronik, yaitu e-payment, dan modul pemberitahuan secara elektronik e-PBT, dan modul pemanggilan secara elektronik e-PBGIL. Adapun yang di dalam aplikasi e-filing dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik dalam perkara gugatan dan atau permohonan perdata, agama, tata usaha militer, atau tata usaha negara. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran gugatan dan permohonan sekaligus memasukkan dokumen elektronik yang apabila kemudian terverifikasi dan diterima secara prosedur akan melalui suatu perkara perdata atau untuk memasukkan dokumen elektronik atas perkara yang sudah ada. Dan aplikasi IKOR ini perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsi menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan lebih mudah dan menghemat waktu serta biaya yang dilakukan dalam melakukan pendaftaran perkara. Adapun kelebihan dari IKOR ini yaitu lebih mengirit waktu dan biaya dalam proses pembayaran administrasi serta pembayaran biaya panjang perkara dapat dilakukan dengan virtual account atau dapat dibayar melalui bank secara elektronik, serta surat-surat dapat disimpan secara baik dan diakses di berbagai lokasi dan media, dan mempermudah masyarakat di masa sekarang ini yang adanya masa COVID-19 ini, sehingga masyarakat mudah dalam hal pendaftaran perkara dan administrasi peradilan. Sedangkan IKOR ini mempunyai kekurangan, yaitu tidak dapatnya diakses dengan orang yang disabilitas seperti tunanetra yang hanya bisa didampingi oleh kuasa hukumnya, dan sebagian masyarakat kurang menguasai alat elektronik. Adapun contoh masalah maladministrasi yaitu dalam dokumen kasus hukuman mati yang ditemukan CJR, yakni putusan pidana nomor 1675 atau Pitsus 2018 PN atas nama terdakwa Chandra Susanto alias Chandra alias Mimin bin Sulian Ampri telah terjadi kesalahan penulisan dalam bagian dakwaan dan tuntutan karena copy paste yang dilakukan secara tidak hati-hati.
dari putusan pidana nomor 1676 atau Pitsus 2018 PN PLG atas nama terdakwa Moe Hasanuddin Al-Hasan Al-Sanud bin Sanamin. Kasus tersebut merupakan kasus hukuman mati yang dimana proses peradilannya termasuk administrasinya sudah selayaknya dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang paling tinggi, terlebih kesalahan tersebut terjadi pada bagian krusial dalam putusan, yakni isi tuntutan dan isi dakwaan, dan yang dimana berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHP Perdata dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum menariknya. Ternyata masalah kesalahan penulisan dalam berkas pengadilan dalam kasus tersebut tidak hanya ditemukan pada dokumen putusan saja, namun sedari awal juga telah terjadi kesalahan penulisan dalam berkas tuntutan pidana. Penasihat hukum terdakwa Moe Hasanuddin Al-Hasan Al-Sanud bin Zanamin diketahui telah menyatakan keberatannya terkait kekeliruan penulisan subjek yang tidak sesuai dengan kasus aku dalam berkas tuntutan pidana. Tanggapan saya terkait kedua kasus di atas harusnya dalam tingkat pengadilan berhati-hati dalam melakukan pemberkasan, karena berkas ini harus diteliti dengan baik-baik sehingga tidak terjadi maladministrasi. Kita sudah ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 hasil amandemen. Kondisi hukum di Indonesia saat ini lebih sering menuai kritik atas pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia, maksud dari istilah dari tajam ke bawah tumpul ke atas ini, yaitu bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada kelas lebih tinggi, atau adanya perbandingan sedangkan masing-masing manusia mempunyai hak yang sama, memiliki hak yang sama dan tidak dibandingkan dengan kekayaan, status jabatan maupun keturunan. Telah sama-sama diketahui bahwa hukum pidana di Indonesia merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang telah disesuaikan dengan alam kemerdekaan. Meskipun sekarang ini pemerintah sedang berusaha menyusun kitab undang-undang hukum pidana yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hukum pidana mempunyai arti yang luas sehingga ada beberapa pengertian, tetapi dari rumusan yang ada tidak satupun yang dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat diberlakukan secara umum. Kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan sejak puluhan tahun lalu merupakan awal pendobrakan hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun pada realitasnya hukum pidana positif KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka. Adapun solusi dari istilah yang itu tumpul ke atas tajam ke bawah itu yaitu memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap, yang dimana serta mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap penyuap, dan juga setiap warga negara wajib menaati Undang-Undang pasal 28D ayat 1 serta penyebab terjadinya dari istilah tumpul ke atas runcing ke tajam ke bawah, yaitu bahwa tumpul ke atas tajam ke bawah, bahwa banyaknya kasus pada rakyat dengan keadaan ekonomi rendah, ekonomi menengah atau ekonomi rendah ke atas yang melakukan pelanggaran terhadap hukum hanya diberikan hukuman yang ringan, tetapi sebaliknya terjadi pada rakyat golongan menengah ke bawah
Dan tanpa adanya keadilan, manusia atau masyarakat akan saling menyakiti satu sama lain, yaitu terjadinya peperangan, di mana karena semua kelompok menuntut agar haknya diberikan. Sekian pemahaman yang saya tahu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.